Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kami Kejaksaan Negeri Luwu. Ya, sebelumnya kami sempat vakum pada dunia podcast dan sekarang kami hadir bersama narasumber yang sangat amat luar biasa. Sebelum menyapa narasumber, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rania, saya staf intelijen Kejaksaan Negeri Luwu. Dan di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu, Bapak Andi Ardiaman SHMH. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik? Alhamdulillah Mbak Rania dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sepertinya Pak Kasih Intel sangat bersemangat ya hari ini. Alhamdulillah di hari anti korupsi sedunia harus semangat. Oke, baik. Selanjutnya kita sapa narasumber kita yang tak kalah luar biasanya. Ada Bapak Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Luwu, Bapak Ramahadi SH. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Selalu tetap semangat. Iya, ini Pak Kasih Pits ini nggak kalah semangatnya ya, Sobat Adiaksa. Oke, langsung aja kita ke acara intinya, yaitu bincang-bincang singkat, hangat, namun bermanfaat. Oke, langsung aja, karena hari ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Sobat Adiaksa pasti penasaran dong, apa sih Hari Anti Korupsi Sedunia itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kasih Tindak Pidana Khusus, apa sih Hari Anti Korupsi Sedunia itu, Bapak? Jadi kalau Hari Anti Korupsi Sedunia sendiri itu pada dasarnya ini sebagai bentuk kampanye anti korupsi secara global ya, secara global. Jadi konteksnya di sini sebenarnya diinisiasi oleh PBB di Meksiko. Jadi itu berjalan dari tanggal 9 Desember sampai 11 Desember. Jadi intinya dari global sendiri ini ingin ada kesadaran dari masyarakat global untuk intinya kesadaran terhadap anti korupsi sendiri, karena korupsi ini sebenarnya sebagai kejahatan yang extraordinary, jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi pada intinya di sini peringatan Hari Korupsi Sedunia ini, Hari Anti Korupsi Sedunia ini ya lebih dikedepankan agar masyarakat sadar bahwa memang korupsi itu memang benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga peranan masyarakat sangat penting. Jadi tidak hanya ditekankan pada APH, tapi masyarakat sendiri juga harus sadar, dan tentunya APH tidak akan bisa berjalan untuk memberantas secara optimal apabila dari masyarakat sendiri tidak berani mengadukan. Ya kan, itu yang paling penting. Masyarakat harus sadar dan berani mengadukan. Ini yang paling penting. Itu dari saya kira itu Kak Rania. Oke, baik, terima kasih Bapak. Tadi saya sempat mengutip nih, korupsi itu mempunyai tantangan tersendiri ya Bapak, dari segi penanganan perkaranya, pencegahannya gitu. Mungkin dari Bapak Kasih Intel nih, ada nggak tantangan terberat yang dihadapi dari pencegahan korupsi, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Luwu? Oke, terima kasih Mbak Rania. Berbicara terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam menangani korupsi ya, menangani maupun mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi. Nah, di bidang intelijen tentunya fungsinya adalah pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Itu melakukan beberapa program seperti penerangan hukum, penyuluhan hukum, itu kaitannya dengan pencegahan korupsi dimulai dari tingkat pemerintah bawah. Itu adalah desa karena memiliki pemahaman yang minim terkait dengan regulasi. Nah, pentingnya kita memberikan edukasi tentang regulasi ini untuk pedoman dalam mengelola anggaran agar itu tepat sasaran sesuai dengan regulasi dalam penggunaannya. Namun tantangannya ketika kita sudah memberikan edukasi tapi masih banyak yang melanggar. Padahal kita sudah memberikan penerangan hukum, memberikan edukasi tentang bahaya korupsi, namun masih banyak juga yang masih melenceng daripada rel-rel yang kita ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tantangannya terkadang kami melakukan pemeriksaan ketika ada LAPDU, ada laporan pengaduan yang masuk itu terkait dengan pool data bull bucket. Ketika kita ingin mengumpulkan pool data bahan dan keterangan itu, terkadang itu kendalanya panggilan, kemudian
Medan, lokasi yang ingin kita datangi untuk melihat contoh misalkan bangunan pekerjaan fisik itu sebagai tantangan buat kita, ya seperti itu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Kalau dari Pak Kasipitsus nih, kan Pak Kasipitsus itu yang menangani perkaranya mulai dari tahap penyelidikan, putusan hingga pembuktian dari terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, Pak. Apakah ada tantangan terberat yang pernah Bapak alami selama ini? Ya, kalau tantangan terberat bagi kami di dalam penyelidikan, penyidikan kita hingga mungkin penuntutan ya, sampai eksekusi, penetapan hakim. Tentunya yang berat bagi kami ini ada dua hal ya sebenarnya. Yang pertama ini biasa kalau di dalam siklus tindak pidana korupsi sendiri ini kan biasa tidak lepas dari siklus kekuasaan, karena konteksnya ini kan pelaku-pelaku itu biasanya tidak lepas dari ada ikatan-ikatan dari lingkaran-lingkaran orang-orang yang ada di legislatif. Jadi beban tantangan kami itu pengaruh itu. Mungkin saksi-saksi itu ada ketakutan untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi lebih cenderung mereka itu tidak mau membuka diri, menutup-nutupi karena ada sabotase, ancaman dan lain sebagainya. Sehingga mereka berpikir dampak ketika dia mengungkapkan kenyataan sebenarnya. Ini yang paling berat. Jadi tantangannya seperti itu. Tapi kadang kita juga ada beberapa yang ketika kita tangani itu ancaman-ancaman ini yang dari luar. Biasa teror-teror yang nomor-nomor misterius itu biasa terjadi. Halang-halangnya. Ya, itu. Terus yang kedua ini kalau di segi secara langsung kita menangani biasanya terkait dengan masalah teknis yang mengenai perhitungan kerugian negara. Karena di kerugian negara sendiri kita dalam hal mendapatkan alat bukti surat itu kita bergantung pada instansi lain. Ada BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, itulah kendala. Karena rata-rata delik yang terjadi di mungkin wilayah Kabupaten Luwu sendiri itu berkaitan dengan pasal 2, pasal 3 yang di situ terdapat unsur kerugian negara. Unsur kerugian negara kita sebagai jaksa tentunya bergantung pada ahli auditor. Nah, itulah yang menjadi kadang agak lambat penanganan itu karena perhitungan kerugian negara kita bergantung pada instansi lain. Sementara instansi lain tersebut bukan hanya Kejarilu yang meminta untuk perhitungan. Ada kejaksaan negeri lain, bahkan KPK juga di situ, dari kepolisian juga di situ menumpuk. Jadi itu yang bagi kami secara teknis membuat agak sedikit terlambat, tapi kita tetap semangat. Nah, pemberantasan korupsi kita tetap semangat. Oke, baik Bapak. Selanjutnya nih Pak, gimana sih penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Luwu selama tahun 2025 ini? Kita di tahun 2025 ini memang kalau dibandingkan 2024 memang ada pergeseran penanganan ya, bukan pengurangan kualitas dan lain sebagainya, tapi ada pergeseran. Kalau kemarin di 2024 itu lebih ke dinas waktu saya menangani itu, tapi di 2025 ini ada di organisasi. Kebetulan kami kemarin menangani perkara KONI itu karena kita juga pada saat itu melihat jangan sampai perkara terkait anggaran di komite olahraga sendiri itu justru akan menghambat atlet-atlet berkembang. Jadi
Itu karena pada saat itu juga mencuat, jadi kami tegaskan di situ kita harus maju terus karena bagaimanapun perkembangan atlet itu di Luwu sendiri juga bergantung pada dana itu. Makanya kita semangat sekali waktu itu, jangan sampai itu menghambat atlet-atlet kita yang berbakat, berpotensi. Justru malah dananya dikorupsi oleh pengurusnya sendiri. Jadi gitu. Kalau di Luwu tahun itu dan ada beberapa juga kemarin terakhir kita yang sangat miris, meskipun itu penanganannya dari 2024 ya, tapi kita baru tetapkan tersangka kemarin karena ada konflik tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa masalah perhitungan kerugian negara ini kita bergantung pada instansi lain. Itu perkara bansos. Ini konflik karena melibatkan puluhan ribu masyarakat Luwu, maksudnya bukan melibatkan ya, tapi kesaksiannya itu dari mereka. Kesaksiannya dari mereka, bansos itu jumlah penerima manfaatnya itu sampai puluhan ribu. Data kami itu komplek, padat gitu loh. Dari data bank, dari jumlah penerimanya, dari jumlah warung yang melakukan penyaluran, kompleks, sehingga pada saat itu kita dalam hal perhitungan kerugian negara untuk menyajikan kepada auditor kita membutuhkan waktu yang banyak. Itu yang sedang kita tangani. Tapi alhamdulillah di akhir 2025 sendiri kita kemarin sempat menetapkan 3 tersangka perkara bantuan non tunai ya, bantuan sosial non tunai, bantuan pangan non tunai ya, BPMT. Kita tetapkan tersangka di akhir 2025. Ini mungkin kalau tadi kata kasih intel bisa jadi sebagai kado bagi kami di penanganan tindak pidana korupsi di hari Kordia ini. Saya kira itu di akhir tahun ada nilai tersendiri sebagai semangat pemberantasan korupsi. Jadi begitu Kak Rani. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Karena ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, apa nih harapan dari Pak Kasih Intel dan Pak Kasih Pitsus untuk penanganan korupsi ke depannya? Oke, ini untuk pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu dari segi upaya preventif dulu. Bagaimana di Hari Anti Korupsi Sedunia ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasih Pitsus tadi, ini beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan edukasi. Tadi seperti pembagian stiker kepada masyarakat itu sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, sosialisasi tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Kemudian hari ini juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan podcast hari ini. Kemudian ada sosialisasi tentang pencegahan korupsi di Kabupaten Luwu. Itu pesertanya dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Bendahara. Nah harapannya tentunya stakeholder ini yang menangani penggunaan uang sumber dari negara ini, tentunya kita akan lebih mendekatkan terkait dengan regulasi. Bagaimana kita lebih memberikan pemahaman tentang regulasi, karena ini sangat penting buat stakeholder ini, khususnya mengelola anggaran yang bersumber dari negara ini agar tepat sasaran, agar mereka itu memahami tentang regulasi ini, penggunaan uangnya itu sesuai dengan tata kelola yang baik agar tidak disalahgunakan untuk pencegahan korupsi. Nah, untuk penindakannya nantinya ketika ada laporan penggunaan masuk, walaupun memang itu fiktif, tentu akan tindak lanjuti oleh bidang tindak pidana khusus. Jadi harapan kita mudah-mudahan di tahun 2026 nanti ini tidak ada lagi stakeholder, khususnya OPD yang mengelola anggaran ini yang terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Nanti akan sejalan terkait dengan pencegahan maupun dengan penindakan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, kalau dari Bapak Kasih Pitsus nih, apa nih harapan ke depannya Pak? Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau terhadap harapan ya, kalau untuk pidana korupsi sendiri di Indonesia ya khususnya, apalagi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini ya, tentunya ya
karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa ini extraordinary crime ya, luar kejahatan luar biasa. Ya satu kata lah, hangus ya, maksudnya hanguslah korupsi itu segera di muka bumi ini berantas. Jadi karena sangat mencederai hati nurani rakyat, masyarakat. Karena bagaimanapun kan uang negara itu berasal dari masyarakat, dari pajak, ya kan, kita semua bayar pajak. Tapi harapannya dengan pajak itu kembali ke masyarakat, menjadi infrastruktur, menjadi bantuan-bantuan yang sehingga rakyat sendiri ya dari apa yang diberikan kepada negara juga berefek bagi masyarakat sendiri secara maksimal. Kalau tidak hangus ya berat bagi masyarakat. Jadi seperti itu Kak Ran. Oke, baik Sobat Adiaksa, tadi sudah kita dengar nih edukasi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin sampai sini aja ya edukasi kita pada episode hari ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin boleh para narasumber menyapa Sobat Adiaksa di rumah. Disapa-sapa dulu Bapak. Oke, mungkin diawali oleh Kak Sintel dulu ya. Yeah. Kak Sintel dulu ini menyapa seluruh Sobat Adiaksa dimanapun berada, karena hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 9 Desember. Itu dengan tema berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa untuk kemakmuran rakyat ini kita mengingatkan kepada seluruh stakeholder yang mengelola anggaran ini betul-betul mengelola anggaran dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itu mungkin dari saya. Hari Anti Korupsi Sedunia ini, marilah kita bersama-sama memperingati dengan melakukan sosialisasi di seluruh dunia. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Kasih Pitsus, disapa dulu Sobat Adiaksa di rumah Bapak. Selamat pagi menjelang siang ya ini. Tapi tetap semangat kita di Hari Anti Korupsi Sedunia ini bagi kawan-kawan yang mungkin nanti melihat menonton podcast kita pada pagi menjelang siang ini. Jadi saya berharap selaku Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Luwu, kita semangat bagi masyarakat, jangan takut mengadu, karena aduan dari masyarakat itu juga sebagai semangat pemberantasan korupsi di Luwu dan di Indonesia pada umumnya, khususnya di masyarakat Luwu. Jadi jangan takut mengadu, semangat kita berantas korupsi. Oke, baik. Iya, jangan takut mengadu ya Sobat Adiaksa. Kami Kajari Luwu pamit undur diri. Bye-bye, see you di episode selanjutnya. Dadah.